Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Dongeng Rakyat. Cerita kali ini saya persembahkan khusus buat kalian semua, terutama untuk saudara-saudara saya yang ada di perumahan Grand Purwasari Residence, Karawang, Jawa Barat. Semoga kisah ini bisa menjadi hiburan sekaligus pelajaran untuk kita semua. Selamat menyimak. Pak Dahlan, Satpam Senior di perumahan Grand Purwasari Residence, GPR, dikenal sebagai sosok yang ramah dan rajin. Di balik kesibukannya menjaga keamanan kompleks, ia punya satu hobi yang selalu ia sempatkan, memancing. Hampir setiap akhir pekan, Pak Dahlan menyempatkan diri mencari spot-spot baru untuk menyalurkan hobinya. Suatu sore, sepulang shift malam, Pak Dahlan tak sengaja menemukan sebuah tempat yang menurutnya sempurna. Lokasinya agak tersembunyi, di pinggiran desa Curug, di dekat sebuah bendungan tua yang tampak sudah jarang dikunjungi orang. Airnya tenang, dan sesekali tampak riak-riak kecil yang menandakan adanya ikan besar di dalamnya. Nah, ini dia, gumam Pak Dahlan sambil tersenyum puas. Ia langsung membayangkan betapa serunya memancing di tempat itu, apalagi di malam hari saat suasana benar-benar sepi. Tak ingin menikmati sendiri, Pak Dahlan pun segera menghubungi Pak Marta, salah satu warga GPR yang juga gemar memancing. Pak Marta, saya nemu spot baru, kayaknya mantep banget buat mancing malam. Gimana kalau malam minggu kita coba? Pak Marta yang memang selalu semangat jika ada ajakan memancing, menyambut dengan antusias. Wah, mantap, Pak. Ajak sekalian teman-teman, biar makin rame. Saya ajak Mas Majid, Mas Nur, sama Pak Dodik ya. Malam itu juga, grup WhatsApp para pemancing GPR ramai dengan obrolan tentang rencana mereka. Mas Majid, yang dikenal lihai meracik umpan, langsung menawarkan untuk menyiapkan umpan istimewa. Mas Nur dan Pak Dodik tak kalah semangat, masing-masing mulai memeriksa alat pancing yang sudah lama tak dipakai. Pokoknya malam minggu kita gas, Pak, tulis Pak Dodik di grup. Semua membalas dengan emot semangat. Beberapa hari ke depan dihabiskan mereka untuk mempersiapkan segala peralatan. Umpan, joran, senter, sampai kopi hitam instan sudah siap. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sore itu, Pak Marta sudah bersiap di rumahnya di Grand Purwasari Residence. Ia memeriksa kembali peralatan pancing yang sudah ia siapkan sejak siang. Joran, reel, kail, dan umpan racikan Mas Majid yang katanya ampuh sekali. Tak lama kemudian, satu persatu rekan memancingnya mulai berdatangan. Mas Majid datang lebih dulu, membawa kantong plastik besar berisi umpan. Wah, ini pasti strike terus nih, celetuknya sambil terkekeh. Menyusul kemudian Mas Nur dan Pak Dodik yang membawa termos besar berisi kopi dan camilan ringan. Mereka semua tampak bersemangat. Yuk kita cek semua peralatan dulu, biar nggak ada yang ketinggalan, kata Pak Marta. Setelah semuanya lengkap, mereka pun bersiap-siap berangkat. Tepat pukul 8 malam, mereka meluncur dengan mobil Avanza Silver milik Pak Marta, mobil yang sudah sering jadi saksi petualangan mereka berburu ikan di berbagai tempat. Dalam perjalanan, mereka sempat bercerita ringan. Pak Marta sesekali bercerita tentang keluarganya yang tinggal di Blitar, Jawa Timur. Istri sama anak-anak saya di sana. Saya di sini sendirian gara-gara tugas kantor. Ya beginilah, mancing salah satu cara biar nggak suntuk, katanya sambil tertawa kecil. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, mereka akhirnya sampai di lokasi. Pemandangan di depan mereka benar-benar seperti yang diceritakan Pak Dahlan, indah dan menggoda. Sebuah danau kecil yang tenang terhampar di depan mata, dikelilingi pepohonan lebat. Danau itu ternyata terbentuk akibat proyek pembangunan jalan tol yang mangkrak beberapa tahun lalu. Airnya terlihat dalam dan tenang, memantulkan cahaya rembulan yang menggantung malu-malu di langit malam. Namun, ada satu hal yang membuat mereka agak heran, tempat itu benar-benar sepi. Tak ada seorang pun selain mereka, padahal biasanya kalau spot bagus seperti ini selalu ada pemancing lain. Hening banget ya, kayaknya kita doang nih malam ini, ucap Mas Nur sambil melihat sekeliling. Bagus dong, saingan gak ada. Ikan semua buat kita, sahut Pak Dodik mencoba mencairkan suasana. Mereka pun mulai membongkar perlengkapan dan mencari posisi masing-masing di tepi danau. Gelapnya malah makin terasa pekat, hanya diterangi senter kecil dan cahaya remang dari lampu kepala yang mereka bawa, sambil memasang umpan dan merakit alat pancing. Malam makin larut, udara dingin mulai merayap di sekitar danau kecil itu. Pak Dahlan duduk santai di kursinya, tangan kanannya memegang rokok kretek yang sesekali ia hisap dalam-dalam, sementara tangan kirinya memegang cangkir kopi hitam. Matanya tak lepas mengawasi pelampung pancingnya yang berpendar samar karena fosfor. Wih, gerak tuh, serunya pelan. Tak butuh waktu lama,
Pelampung itu tenggelam cepat. Dengan sigap, Pak Dahlan menarik joran. "Strike!" teriaknya bangga. Seekor ikan nila sebesar 5 jari sukses ia angkat, mengkilap di bawah cahaya senter. "Alhamdulillah, rezeki pertama," katanya sambil tersenyum puas. Tak mau kalah, Pak Marta yang duduk tak jauh darinya juga mulai merasa ada tarikan di senarnya. "Nah, ini dia," pekiknya sambil menarik joran dengan hati-hati. Tak lama kemudian, seekor ikan serupa naik ke permukaan, disambut sorak-sorai kecil dari Mas Nur dan Pak Dodik yang sudah mulai asyik sendiri dengan tarikan masing-masing. "Ikan di sini benar-benar ganas, mantap," kata Mas Nur setelah menarik ikan keduanya malam itu. Pak Dodik pun ikut sumringah dengan hasil tangkapannya. Namun, hanya Mas Majid yang tampak murung di pojok, jorannya tetap diam tak bergeming. Berkali-kali ia cek umpan, mengganti, dan melempar ulang, tapi hasilnya nihil. Ia hanya menatap kosong ke permukaan air yang tenang. "Semangat, Mas!" teriak Pak Marta menyemangati sambil tertawa lepas. Yang lain ikut menimpali dengan candaan, membuat suasana jadi kembali cair meski Mas Majid hanya tersenyum kecut. Tapi di tengah keriuhan kecil itu, perlahan mulai terasa ada yang aneh. Pak Dahlan sempat merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan saat ia menyalakan rokok lagi. Angin malam tiba-tiba berhenti berembus, dan sejenak suasana menjadi sunyi senyap. Hanya suara gemercik air yang terdengar. Pak Marta yang sedang memegang ikannya pun menoleh cepat ketika dari sudut matanya seperti ada bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan di seberang danau. Kalian lihat nggak barusan?" tanya Pak Marta sambil memicingkan mata ke arah hutan kecil di seberang. "Apaan, Pak?" tanya Pak Dodik, masih sibuk memasang umpan baru. "Kayak ada yang lewat," jawab Pak Marta pelan, wajahnya mulai agak tegang. Yang lain ikut terdiam, mencoba mendengarkan. Tapi suasana kembali biasa, seperti tak ada apa-apa. Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil untuk mencairkan kecanggungan. "Ah, mungkin cuma bayangan aja, Pak. Fokus mancing aja, hehehe," kata Mas Nur mencoba menenangkan. Mereka pun kembali ke aktivitas masing-masing, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar bisa menghilangkan rasa ganjil yang mulai merayap di hati. Mas Majid, yang dari tadi belum juga beruntung, mulai gelisah. Berkali-kali ia melempar umpan, tapi tak ada satupun ikan yang menyambar. Wajahnya makin murung, dan rasa jenuh pun mulai menyelimuti pikirannya. Ia berdiri, menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar danau untuk menghilangkan bosan. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Majid melangkah perlahan menuju area pinggir sawah yang terletak di sisi kanan danau. Lampu senternya berayun-ayun lemah di tengah kegelapan, sesekali memantul di permukaan air. Saat ia berjalan semakin jauh, tiba-tiba dari arah depan muncul sosok seorang lelaki parubaya membawa ember penuh ikan. Lelaki itu tampak seperti pemancing lain yang sedang dalam perjalanan pulang. "Wah, banyak banget, Pak," seru Majid, matanya berbinar melihat hasil tangkapan si pemancing misterius. Si lelaki hanya tersenyum tipis dan menunjuk ke sebuah arah di kejauhan, ke sisi lain dari danau yang tampak lebih gelap dan rimbun. "Di sana, ikannya besar-besar. Kalau mau coba, ke situ aja, Mas," katanya dengan suara berat. Tanpa pikir panjang, Majid mengangguk cepat. "Makasih banyak, Pak," katanya sambil buru-buru mengikuti arah yang ditunjukkan lelaki itu. Dari kejauhan, Mas Nur memperhatikan gerak-gerik Majid. Ia memperhatikan dengan seksama dan mendadak mengernyit heran. Dilihatnya Majid seperti sedang mengobrol, tapi anehnya, tak ada siapapun di dekatnya. Itu si Majid ngomong sama siapa ya?" gumam Mas Nur, merasa ada yang ganjil. Ia mengamati lebih lama, memastikan penglihatannya, tapi tetap saja tak terlihat siapa-siapa di sekitar Majid. Tak lama kemudian, Mas Nur melihat Majid mulai berjalan menjauh, menuju arah yang lebih gelap di pinggir danau, mendekati kebun kecil yang tampak sunyi. "Mas Majid! Mas, mau kemana?" teriak Mas Nur memanggil, suaranya lantang di tengah keheningan malam. Pak Dahlan, Pak Marta, dan Pak Dodik ikut menoleh ke arah yang sama. Mereka juga ikut berseru memanggil, tapi anehnya Majid seperti tak mendengar sama sekali. Ia terus melangkah lurus, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, menembus gelap menuju kebun kecil di ujung danau. "Mungkin dia cari spot lain," celetuk Pak Dahlan sambil terkekeh, berusaha tetap santai meski ada rasa janggal yang mulai merayap di hati mereka semua. Namun, dari kejauhan, Mas Nur tak bisa menghilangkan firasat buruk yang tiba-tiba menyelubungi pikirannya. Waktu terus berjalan, malam semakin dingin dan sunyi. Sudah hampir setengah jam berlalu sejak Mas Majid berjalan menuju kebun kecil di pinggir danau, tapi belum ada tanda-tanda ia kembali.
Pak Marta mulai gelisah, matanya terus menatap ke arah kegelapan yang membungkus kebun itu. Belum balik juga dia ya? Gumam Pak Marta, nadanya mulai cemas. Mas Nur bangkit berdiri, wajahnya tegang. Pak, saya nggak enak nih perasaan. Ayo kita susul aja Mas Majid. Pak Marta mengangguk cepat. Iya, kita cek aja. Sementara mereka bersiap, Pak Dodik yang duduk agak terpisah dari mereka tiba-tiba terlihat pucat. Matanya terpaku ke tengah danau, wajahnya menegang. Itu, kalian lihat nggak? Bisiknya dengan suara bergetar, jarinya menunjuk ke arah danau. Pak Marta dan Mas Nur buru-buru menoleh. Di tengah danau, samar-samar tampak sosok wanita berpakaian serba putih. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah, tubuhnya berdiri diam di atas air yang tenang. Pemandangan itu membuat semua tercekat. Hening. Jantung mereka berdegup kencang. Lalu terdengar suara, cekikikan. Tawa kecil yang pelan, tapi tajam, menggema samar di udara malam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak Dahlan yang sedari tadi duduk santai sambil merokok pun langsung bangkit berdiri. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak tegang. Astagfirullah, kalian lihat juga kan? Itu bukan bayangan biasa, katanya dengan suara pelan tapi jelas, matanya tak lepas dari danau. Pak Marta mundur satu langkah, wajahnya pucat pasi. Ya Allah, ini nggak beres. Mas Nur buru-buru menyalakan senter dan mengarahkannya ke tengah danau, berharap itu hanya ilusi. Tapi seketika sosok itu menghilang, menyisakan ria kecil di permukaan air yang kembali sunyi. Pak Dahlan menghela napas panjang, wajahnya serius. Kita harus cepat cari Majid. Ini tempat nggak aman. Ada yang ngawasin kita dari tadi. Tanpa banyak bicara lagi, mereka semua bergerak cepat menuju arah kebun kecil, di mana bayangan Majid terakhir kali terlihat. Suasana semakin mencekam, dan malam itu, petualangan mereka yang awalnya hanya sekadar memancing berubah menjadi sebuah pengalaman yang akan menghantui mereka selamanya. Tanpa membuang waktu, Pak Marta, Mas Nur, Pak Dodik, dan Pak Dahlan segera berlari menuju arah kebun kecil, tempat terakhir Majid terlihat. Napas mereka terengah-engah, senter di tangan berayun-ayun menembus gelapnya malam. Namun, semakin mereka berjalan cepat, langkah mereka terasa aneh, seperti berputar di tempat yang sama. Aneh? Kok rasanya kita nggak nyampe-nyampe ya? Kata Mas Nur mulai panik, matanya celingukan ke sekitar. Pak Dahlan menghentikan langkahnya, keringat dingin mengucur di pelipis. Astagfirullah, ini bukan jalur biasa. Kayaknya kita kejebak, masuk ke alam lain. Suasana makin sunyi, angin seolah berhenti berembus, dan udara di sekitar mereka menjadi berat, seolah ada yang menekan dari segala arah. Mereka saling pandang, ketegangan makin terasa, tapi tak ada jalan lain selain terus mencari Majid. Sementara itu, jauh di Grand Purwasari Residence, GPR, istri Mas Majid yang sudah tertidur pulas mendadak gelisah dalam tidurnya. Keningnya berkerut, napasnya memburu cepat seperti sedang dikejar sesuatu. Tiba-tiba ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah lorong gelap, panjang dan sepi. Di ujung lorong itu, ada Majid, suaminya, duduk di lantai dengan tangan dan kaki terikat kuat oleh tali kasar. Wajahnya tampak lelah dan pucat, matanya memandang kosong ke depan. Namun yang paling mengerikan adalah sosok yang ada tepat di sebelahnya. Seorang wanita berambut panjang tergerai, mengenakan gaun serba putih lusuh. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajah, hanya menyisakan bagian bibir yang melengkung seperti sedang menyeringai licik. Tubuh wanita itu diam menunduk, namun sesekali terlihat bergerak perlahan, mendekati Majid dengan gerakan yang tak wajar. Istri Majid mencoba berteriak dalam mimpinya, namun suaranya tercekat, tak keluar sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan dalam kengerian, melihat suaminya yang terperangkap di tempat gelap itu, sendirian bersama sosok yang mencekam. Tiba-tiba, wanita bergaun putih itu menoleh perlahan, menatap lurus ke arahnya, seolah menyadari ada yang memperhatikan. Istri Majid terbangun mendadak, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia langsung memegang dada, mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk tak bisa ditepis dari hatinya. Ya Allah, ada apa ini? Bisiknya dengan suara bergetar, air mata mulai menetes tanpa sadar. Di tempat berbeda, Pak Marta dan kawan-kawan masih terjebak di tengah kegelapan yang seolah tak berujung. Langkah mereka seakan tak membawa mereka kemana-mana, dan misteri malam itu semakin pekat, menelan mereka satu persatu ke dalam teror yang belum selesai. Masih dalam keadaan gelisah setelah mimpi buruk yang mencekam, istri Majid duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya pucat, dadanya sesak oleh firasat yang makin tak enak.
Tak tahan lagi menunggu, ia memutuskan untuk mencari tahu kabar suaminya. Ia segera mengenakan jilbab dan melangkah keluar rumah. Untung rumah Mas Nur persis di sebelahnya, hanya terpisah oleh pagar kecil. Dengan langkah cepat, ia menghampiri dan mengetuk pintu rumah Mas Nur berkali-kali. "Assalamualaikum." Bu, panggilnya panik. Tak lama kemudian, istri Mas Nur yang masih mengantuk membuka pintu. Matanya setengah terpejam, namun langsung terkejut melihat wajah tegang istri Majid. "Ada apa, Bu?" tanya istri Mas Nur, khawatir. "Bu, maaf ganggu malam-malam." "Rombongan Pak Marta sama Mas Nur udah pulang belum?" tanya istri Majid buru-buru, napasnya masih memburu. "Belum." "Memangnya kenapa, Bu?" Istri Majid lalu menceritakan semua tentang mimpi buruk yang barusan dialaminya, tentang Majid yang terikat di lorong gelap bersama sosok wanita bergaun putih. Suaranya bergetar saat menceritakannya, dan matanya berkaca-kaca. Mendengar itu, istri Mas Nur tiba-tiba memucat. Ia memegang dadanya sendiri, matanya berkaca-kaca. "Astagfirullah. Bu, saya juga mimpi buruk tadi. Saya lihat Mas Nur kayak diikat, di tempat yang gelap banget." Mereka saling berpandangan, tubuh keduanya gemetar hebat. Perasaan tak enak makin menyesakkan dada mereka. "Bu, kayaknya kita harus cari bantuan," kata istri Mas Nur cepat-cepat. "Ayo kita ke rumah Pak Agus aja. Istrinya kan memang punya kemampuan." Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera berjalan cepat menuju rumah Pak Agus yang jaraknya hanya 1 blok di belakang mereka. Malam itu terasa lebih mencekam, angin malam berembus pelan seolah membawa bisikan yang tak jelas. Sesampainya di rumah Pak Agus, mereka mengetuk pintu dengan cemas. Tak lama, lampu teras menyala dan istri Pak Agus membuka pintu, tanpa terkejut melihat 2 wanita yang berdiri gelisah di depan rumahnya. "Ada apa ini, Bu?" tanya istri Pak Agus tenang namun penuh perhatian. Dengan terbata-bata, mereka menceritakan semuanya, tentang suami-suami mereka yang belum pulang, mimpi buruk yang mereka alami, dan firasat tak enak yang makin kuat. Wajah istri Pak Agus berubah serius, matanya mengerja perlahan, seolah sedang menerawang sesuatu. "Masuk dulu, Bu," katanya pelan. Ini bukan hal biasa, sepertinya mereka memang sedang dalam bahaya. Malam itu, sebuah ikhtiar baru dimulai, mencari pertolongan dari yang mengerti alam gaib, demi menyelamatkan para suami yang terjebak di dimensi misterius. Pak Agus yang baru saja mendengar cerita dari istrinya langsung bergerak cepat. Ia mencoba menelpon Pak Marta dan rombongan satu persatu. Tangannya sibuk menekan nomor sambil mondar-mandir di ruang tamu. Namun, hasilnya nihil, tak ada satupun yang mengangkat telepon. "Masih nggak diangkat semua, Bu?" desah Pak Agus, wajahnya mulai cemas. Sementara itu, Bu Agus duduk bersila di ruang tamu, matanya terpejam. Bibirnya komat-kamit melafalkan doa dan wirid yang hanya dia sendiri yang paham. Ia mencoba menerawang lokasi Pak Marta dan yang lain, mencari petunjuk melalui penglihatan batin. "Ini tempatnya gelap, seperti ada batas gaib yang menahan mereka keluar," gumam Bu Agus perlahan, keningnya berkerut. "Ada sosok perempuan, dia yang nahan mereka." Pak Agus menatap istrinya dengan wajah tegang. Tanpa membuang waktu, ia mengambil inisiatif. Ia segera menghubungi beberapa warga yang dikenal dekat dan punya keberanian, Pak Arif, Pak Andri, Pak Heri, dan juga Pak RT Ujang. Tak lama kemudian, satu persatu datang ke rumah Pak Agus. Wajah-wajah mereka tampak serius meski masih mengenakan pakaian seadanya. Pak Agus menjelaskan situasi dengan singkat namun tegas. "Ini bukan sekadar orang nyasar di kebun atau danau. Ada hal gaib yang sedang terjadi. Istri saya sudah menerawang, mereka masih hidup, tapi terperangkap di alam lain. Kita harus gerak cepat." Pak RT Ujang mengangguk. "Kalau gitu, kita harus siap-siap mental juga, Pak. Jangan sampai kita malah ikut-ikutan terperangkap." Bu Agus maju, membawa beberapa benda yang sudah ia siapkan. Botol kecil berisi air doa, segenggam garam kasar, dan beberapa kain putih kecil yang sudah ditulis ayat-ayat pelindung. "Sebelum berangkat, kalian harus bawa ini masing-masing," kata Bu Agus. "Ikat di pinggang atau di saku baju, jangan sampai lepas. Air ini siramkan di sekitar tempat kalian berhenti nanti. Jangan bicara sembarangan. Apapun yang kalian lihat, tetap fokus." Wajah para lelaki itu makin tegang, tapi mereka semua mengangguk mantap. "Bismillah, kita berangkat sekarang," kata Pak Agus akhirnya. Malam itu, rombongan kecil warga bergerak menuju lokasi memancing di Desa Curug.
Jalanan gelap hanya diterangi lampu kendaraan, dan di dada mereka masing-masing, doa dipanjatkan diam-diam, berharap mereka mampu menembus kegelapan yang kini menyelimuti sahabat-sahabat mereka. Di lokasi memancing, rombongan Pak Marta masih terperangkap dalam situasi yang makin mencekam. Entah sudah berapa lama mereka berjalan menyusuri kebun kecil itu, tapi tak ada tanda-tanda menemukan Majid ataupun jalan keluar. Keringat dingin membasahi tubuh mereka meskipun udara malam begitu menusuk tulang. "Pak, kayaknya kita muter-muter di tempat yang sama," kata Mas Nur dengan suara serak, matanya melirik ke sekeliling yang tak kunjung berubah. Pak Dodik yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. "Dengar nggak? Barusan ada yang ketawa," bisiknya ketakutan. Semua terdiam, dan benar saja, dari kejauhan, terdengar lagi suara tawa cekikikan, panjang, serak, menggema pelan di udara malam. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Pak Marta menggenggam erat senter di tangannya, sorot matanya liar mencari-cari asal suara. "Astagfirullah, ini nggak benar, kita harus kumpul di satu titik aja, jangan nyebar." Pak Dahlan yang biasanya tenang pun kini tampak pucat. "Kita dikerjain makhluk halus, Pak, tempat ini kayak ditarik masuk ke dunia mereka." Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Daun-daun bergesekan keras, dan senter Pak Dodik mendadak berkedip-kedip, sebelum akhirnya padam total. "Lampu gue mati," teriak Pak Dodik panik. Mereka semua buru-buru merapat, membentuk lingkaran kecil. Mata mereka terus waspada, jantung berdegup kencang. Suara-suara aneh mulai berdatangan, seperti langkah kaki di balik semak, suara lirih memanggil nama mereka satu persatu, dan sesekali bayangan putih melintas cepat di antara pohon-pohon. Mas Nur memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, ini apaan sih?" Pak Marta memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, terus baca doa, apapun yang terjadi, jangan sampai terpisah lagi. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara Majid, samar tapi jelas memanggil dari arah yang gelap gulita. "Tolong! Pak, tolong!" Semua langsung menoleh, menajamkan mata ke arah suara itu. "Majid? Majid, di mana kamu?" teriak Pak Marta. Namun tak ada jawaban. Hanya gema suaranya yang memudar, dan di kejauhan, sesosok bayangan putih mulai mendekat perlahan, tubuhnya melayang di antara pohon-pohon, rambut panjang tergerai, gaun lusuh berkibar tertiup angin. Malam itu benar-benar berubah menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Malam yang dipenuhi teror tak kasat mata, yang tak ada satupun dari mereka bayangkan sebelumnya. Sosok putih itu semakin dekat, kini berdiri tepat di hadapan mereka. Wajahnya masih tersembunyi di balik rambut panjang yang menjuntai, tubuhnya tampak melayang beberapa senti di atas tanah. Suasana begitu sunyi hingga napas mereka terdengar jelas. Tiba-tiba, sosok itu tertawa pelan, cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. Lalu, dengan suara berat namun menyeringai, ia berkata, "Kalian boleh pulang, tapi teman kalian yang satu, tetap tinggal di sini." Tawa cekikikannya menggema lagi, menyayat telinga dan menambah sesak di dada mereka. Pak Marta menggertakkan gigi, menatap tajam ke arah makhluk itu meskipun tubuhnya gemetar. Ia maju satu langkah, berani menantang. "Tidak," jawab Pak Marta lantang. "Kalau kami harus pulang, maka kami akan pulang bersama-sama. Tidak ada yang tertinggal." Sosok itu terdiam sejenak, kepalanya miring pelan seperti memperhatikan mereka. Angin berembus kencang, debu dan daun kering berterbangan di sekitar mereka, membuat suasana semakin mencekam. Pak Marta menoleh cepat pada rekan-rekannya. "Ayo semua. Kita baca ayat kursi bersama-sama. Jangan ada yang putus." Tanpa buang waktu, mereka saling merapat dalam lingkaran, suara mereka mulai menggema. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Suara mereka gemetar di awal, tapi semakin lama makin lantang. Semakin mereka melafalkan, suasana di sekitar mulai berubah. Angin bertiup makin kencang, sosok putih itu tampak bergetar. Tubuhnya seperti berusaha menahan kekuatan yang datang dari lantunan ayat suci itu. Tiba-tiba, sosok itu menjerit nyaring, suara yang memekakan telinga hingga mereka semua menutup telinga sebentar. Namun mereka tak berhenti membaca. Semakin keras, semakin mantap. La ta'khudzuhu sinatu wala naum. Makhluk itu mulai mundur perlahan, tubuhnya berkedut hebat, lalu berteriak marah, "Kalian semua akan menyesal." Dengan jeritan terakhir yang panjang, sosok putih itu memudar, larut dalam kegelapan, dan menghilang tanpa jejak. Angin pun perlahan mereda, meninggalkan kesunyian yang menyelimuti mereka.
Mereka masih berdiri kaku, terengah-engah, tapi satu hal yang jelas, mereka takkan menyerah untuk menyelamatkan Majid, apapun risikonya. Di tengah keheningan yang baru saja tercipta setelah sosok gaib itu menghilang, tiba-tiba terdengar suara-suara dari kejauhan. Suara teriakan keras memecah malam, "Pak Marta! Mas Nur! Pak Dahlan! Pak Dodik!" Itu suara Pak Agus dan rombongan warga yang berteriak-teriak sambil berjalan cepat, menyoroti sekitar dengan senter. Cahaya mereka menari-nari di antara pepohonan dan semak belukar, semakin lama semakin dekat. Pak Marta dan timnya saling pandang, mata mereka berkaca-kaca lega. "Alhamdulillah, ada yang nyusul," seru Pak Marta dengan suara parau. Mereka langsung berlari kecil ke arah suara itu sambil membalas teriakan. "Kami di sini, Pak Agus." "Di sini?" Tak butuh waktu lama hingga mereka akhirnya bertemu. Pak Agus dan warga lain tertegun melihat kondisi Pak Marta dan yang lain, wajah pucat, pakaian kotor, dan sorot mata yang penuh ketakutan. "Ya Allah, kalian gak apa-apa?" tanya Pak Agus cemas sambil memeriksa satu persatu. Kami baik-baik saja, Pak, tapi Majid masih hilang," jawab Pak Marta, suaranya serak penuh beban. Pak RT Ujang yang membawa senter besar mengangguk tegas. "Kalau gitu kita cari bareng-bareng sekarang. Jangan pisah lagi." Pak Agus segera membagikan air doa dan garam yang dibawa dari rumah. "Semua siramkan di sekitar kaki kalian, dan bacakan doa masing-masing. Kita harus tetap kuat." Malam itu mereka menyebar dengan lebih rapi dan hati-hati. Suara mereka saling bersahutan, memanggil-manggil nama Majid. "Majid! Majid! Kamu di mana?" Di antara kegelapan dan bisikan angin malam, mereka tak gentar lagi. Kali ini mereka bersatu, bertekad menemukan Majid dan membawa pulang semua orang dengan selamat. Sebuah perjuangan yang belum selesai, namun harapan mulai tumbuh kembali di hati mereka. Saat mereka sibuk mencari dan memanggil-manggil nama Majid, tiba-tiba, suara cekikikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring dan menggema di sekeliling mereka, membuat semua orang spontan berhenti melangkah dan saling pandang dengan wajah tegang. Pak Heri memegang erat senter yang mulai bergetar di tangannya. Itu lagi, bisiknya ketakutan. Tiba-tiba, dari arah danau, sosok putih itu muncul lagi, melayang di atas permukaan air dengan gerakan perlahan. Rambut panjangnya terurai, gaun lusuhnya berkibar-kibar diterpa angin malam. Matanya menyala merah, menatap tajam ke arah mereka semua yang berdiri terpaku. Suaranya terdengar berat dan penuh kebencian. "Dia milikku, tidak boleh pulang." Makhluk itu melayang lebih tinggi, kemudian terbang mengitari danau seperti menjaga wilayah kekuasaannya. Suara cekikikannya makin keras, seolah menertawakan usaha mereka yang dianggap sia-sia. Pak Agus mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tetap tenang. "Jangan gentar. Terus baca doa. Jangan ada yang berhenti." Mereka semua segera serempak membaca ayat kursi dan zikir. Suara mereka bersatu meski ketakutan masih mencekam. Makhluk itu tampak marah, berteriak melengking sambil terus berputar di atas danau, kadang-kadang menukik turun seolah ingin menyerang. Angin berputar-putar kencang, membuat ranting-ranting pohon bergoyang keras dan dedaunan beterbangan. Di sela kekacauan itu, samar-samar mereka mendengar suara lirih dari arah semak-semak. "Pak, tolong, aku di sini." Pak Marta tersentak. "Itu suara Majid," teriaknya. Tanpa pikir panjang, mereka semua bergegas menuju arah suara, menerobos semak belukar meski angin dan teriakan makhluk gaib itu terus mengguncang malam. Pertarungan antara tekad manusia dan kekuatan gaib kini memasuki babak yang semakin genting. Setelah menerobos semak-semak cukup jauh, sorotan senter Pak RT Ujang akhirnya menangkap sesuatu di bawah pohon besar dekat pinggir danau. Tubuh Majid tergeletak lemah, pakaian lusuh dan kuyup, wajahnya penuh lumpur seperti baru saja terseret atau terjatuh ke dalam danau. "Majid!" teriak Pak Marta panik, langsung berlari menghampiri. Pak Agus dan yang lain ikut mendekat, membantu mengangkat tubuh Majid yang nyaris tak sadarkan diri. Nafasnya tersengal, matanya sayu setengah terbuka. "Pak Marta," bisiknya pelan, aku lihat dia tarik aku." Pak Agus memeriksa sebentar, lalu memandang warga lain. "Alhamdulillah masih hidup. Ayo cepat, kita bawa pulang." Namun belum sempat mereka bergerak lebih jauh, tiba-tiba terdengar jeritan keras, lebih nyaring dan penuh kemarahan dari sebelumnya. Sosok putih itu muncul lagi, kali ini dengan wujud yang lebih mengerikan. Wajah pucatnya tampak jelas, mata merah menyala, mulutnya menganga lebar seperti hendak menerkam.
Kalian berani mengambil dia? Dia milikku. Makhluk itu melayang cepat ke arah mereka, angin berhembus seperti badai kecil menerjang tubuh mereka hingga hampir terjatuh. Ranting-ranting pohon patah dan beterbangan, membuat suasana semakin kacau. Pak Marta memeluk tubuh Majid erat, melindunginya. Jangan kendor. Terus baca doa. Jangan kasih celah, teriaknya lantang. Mereka semua berdiri membentuk lingkaran, melindungi Majid di tengah. Bacaan doa dan ayat suci bergema lebih keras, saling bersahutan meskipun tubuh mereka bergetar ketakutan. Makhluk itu meraung marah, berputar-putar di atas mereka, berusaha menerobos perisai doa yang mereka bangun. Tapi semakin keras makhluk itu berteriak, semakin kuat pula lantunan doa yang bergema dari mulut mereka. Malam itu benar-benar menjadi pertarungan antara keyakinan dan kegelapan, antara hidup dan maut. Majid yang lemah mulai menangis pelan, air matanya bercampur lumpur. Tolong, jangan biarkan aku diambil. Pak Agus memelototi sosok itu dengan penuh keberanian. Selama Allah bersama kita, tidak ada makhluk yang bisa menyentuh. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terus bergema di udara yang masih pekat. Pak Marta, Pak Agus, dan semua yang hadir tak henti-henti membaca dengan suara lantang, menyatukan keberanian dan keimanan mereka. Suasana yang tadinya penuh teror perlahan mulai berubah. Makhluk gaib itu semakin liar, melayang-layang di atas mereka sambil meraung, jeritannya semakin nyaring dan panjang. Wajahnya yang menyeramkan tampak menyeringai marah, tubuhnya bergetar hebat seperti terbakar oleh kekuatan ayat-ayat yang mereka baca. Berhenti, makhluk itu menjerit sejadi-jadinya, namun tidak ada yang gentar. Mereka justru semakin keras membaca, memperkuat perisai mereka. Sedikit demi sedikit, cahaya mulai muncul di ufuk timur, mengusir gelapnya malam. Makhluk itu semakin mengecil, tubuhnya tampak mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin pagi. Dan tepat ketika suara azan subuh berkumandang lantang dari masjid terdekat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makhluk itu menjerit terakhir kalinya, suaranya bergema hingga ke seberang danau, lalu hilang seketika, lenyap di telan pagi. Sunyi. Hanya suara nafas mereka yang tersisa, terengah-engah karena kelelahan dan rasa lega. Pak Marta menatap langit yang mulai terang, air mata menetes di pipinya. Alhamdulillah, kita selamat, katanya pelan. Semua serentak mengucap syukur, saling berpelukan dalam kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tubuh Majid yang lemah masih mereka jaga erat, kini sudah mulai tenang meski masih dalam kondisi lemah. Cepat, ayo kita pulang, kata Pak Agus. Ini sudah pagi, waktunya tinggalkan tempat ini. Dengan langkah pelan tapi pasti, mereka semua bergegas kembali menuju mobil, meninggalkan tempat angker itu di belakang mereka. Sinar matahari pagi mulai menyapu danau yang tadinya penuh teror, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Namun, di hati mereka semua, kejadian itu akan selalu dikenang seumur hidup. Pagi itu, setelah perjalanan pulang yang penuh rasa syukur, mereka tiba kembali di perumahan GPR. Wajah-wajah lelah tapi lega menyambut cahaya matahari pagi yang hangat. Beberapa warga lain sudah menunggu dengan cemas, dan begitu mereka turun dari mobil, sambutan hangat langsung menyelimuti. Alhamdulillah selamat semua, seru Bu Nur sambil menahan air mata. Majid yang masih lemah dibaringkan di ruang tamu rumah Pak Marta. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, senyum tipis mulai tampak di wajahnya saat mendengar teman-temannya bercanda. Pak Dahlan terkekeh, waduh, kalau dipikir-pikir, kita kayak syuting film horor semalam ya. Sayang nggak ada kameranya. Semua tertawa kecil, membuang sisa-sisa rasa takut yang semalam begitu mencekam. Pak Dodik ikut menimpali, kapan lagi kita mancing ditemani makhluk halus, hahaha. Tapi cukup sekali seumur hidup ya. Tawa mereka pecah lagi, membuat suasana yang tadinya tegang kini cair penuh kehangatan. Majid yang masih terbaring ikut tersenyum, meski matanya masih menyimpan bayang-bayang kejadian mengerikan yang dialaminya. Pak Agus, yang duduk sambil menyeruput teh hangat, akhirnya angkat bicara dengan suara pelan tapi tegas. Teman-teman, apa yang kita alami semalam bukan cuma sekadar petualangan. Itu peringatan untuk kita semua, bahwa di alam ini ada yang tak kasat mata. Jangan pernah lalai, dan selalu ingat bahwa tempat asing harus dihormati. Jangan sombong atau gegabah. Yang terpenting, sekuat apapun kita, hanya Allah tempat bergantung dan berlindung. Semua yang hadir mengangguk pelan, setuju dengan pesan hikmah itu. Malam kelam yang telah mereka lewati menjadi pelajaran berharga, tentang keberanian, kebersamaan, dan pentingnya selalu ingat kepada Sang Pencipta. Di luar, matahari terus naik, menyinari perumahan yang kembali damai.
Namun di hati mereka, peristiwa itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Itu dia cerita kita kali ini, semoga kalian semua terhibur dan bisa ambil hikmahnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis, terutama saudara-saudara saya di Grand Purwasari Residence Karawang. Salam hangat selalu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.